Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Hilda Dwi Shivana, Azafani Arda, dan Karisma Sekarno Rizky akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas ada pengertian ekologi, cabang dari ilmu ekologi, pengertian ekosistem, keterkaitan antara ekosistem di daerah pesisir, serta pengelolaan lingkungan agar tercipta keseimbangan ekosistem yang baik. Untuk yang pertama yang kita bahas mengenai pengertian ekologi. Jadi, apa itu ekologi? Nah, ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi sendiri ini merupakan ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Dan secara umum, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Dalam ekologi terdapat ruang lingkup yaitu yang pertama ada protoplasma yang merupakan zat hidup dalam sel terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Berikutnya sel. Dasar organisme terdiri dari protoplasma dan inti dalam membran. Kemudian ada jaringan yang merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Keempat ada organ yang berarti bagian yang memiliki fungsi tertentu. Kelima ada sistem organ yang merupakan kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis. Berikutnya organisme, yaitu suatu benda, jasad, dan makhluk hidup. Ada populasi, yaitu merupakan kelompok organisasi yang sejenis. Kemudian ada komunitas, yaitu populasi yang menempati daerah tertentu. Selanjutnya ada ekosistem yang merupakan kesatuan antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Terakhir ada biosfer, yaitu lapisan bumi tempat ekosistem berlangsung. Nah, ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem sendiri merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur biotik atau jenis makhluk dan faktor fisik itu seperti iklim, air, dan tanah serta kimia yang seperti keasaman dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Selanjutnya ada ekosistem mangrove. Mangrove adalah tanaman pepohonan atau komunitas tanaman yang hidup di antara laut, darat, dan daratan yang dipenuhi oleh pasang surut. Nah, ekosistem ini mempunyai ciri khusus, yaitu lantai hutannya secara teratur digenangi oleh air yang dipengaruhi oleh salinitas serta fluktuasi ketinggian permukaan air laut karena adanya pasang surut air laut itu sendiri. Terus ada fungsi dan peranan mangrove. Untuk fungsi dan peranan mangrove, yang pertama ada sebagai peredam gelombang dan angin badai, sebagai pelindung dari abrasi. Yang ketiga penahan lumpur dan perangkap sedimen. Yang keempat yaitu penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan pohon mangrove. Selanjutnya ada daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan kayu arang, dan bahan baku kertas. Sebagai pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya, serta sebagai tempat pariwisata. Pola zonasi mangrove. Terdapat 4 pola zonasi mangrove. Yang pertama ada Avicennia. Avicennia ini memiliki ciri khusus yaitu tanah lumpur lembek berkadar garam tinggi. Selanjutnya ada Rhizopora, yaitu tanahnya berlumpur lembek berkadar garam rendah. 3 ada Bruguera yang memiliki tanah berlumpur namun agak keras. Yang keempat ada Nipah, yaitu zona pembatas antara laut dan daratan.
Pengelolaan ekosistem mangrove. Nah, dalam pengelolaan ini terdapat dua konsep utama, yaitu perlindungan dan rehabilitasi. Perlindungan sendiri merupakan suatu upaya perlindungan terhadap hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove konservasi. Sedangkan untuk rehabilitasi, ini merupakan kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap lahan-lahan yang dulunya merupakan hutan mangrove. Nah, pengelolaan ekosistem mangrove ini akan berhasil jika menunjukkan kejadian seperti bertambahnya luasan hutan, indeks keragaman, serta kerapatan vegetasi hutan. Selanjutnya ada ekosistem wilayah pesisir. Ekosistem wilayah pesisir adalah wilayah yang unik karena dalam konteks bentang alam, wilayah pasir ini merupakan tempat bertemunya daratan dan laut. Jadi wilayah pasir ini merupakan tempat bertemunya daratan dan laut yang didefinisikan sebagai daerah interface atau daerah transisi, di mana segala macam proses yang terjadi tergantung dari interaksi yang sangat intens dari daratan dan lautan. Wilayah pesisir ini memiliki karakteristik, yaitu pertama adalah merupakan wilayah pertemuan antara berbagai aspek yang ada di darat, laut, dan udara, yang merupakan bentuk dari hasil keseimbangan dinamis suatu penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur tersebut. Yang kedua adalah berfungsi sebagai zona penyangga dan habitat dari sumber daya hayati. Selanjutnya adalah memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Tingkat kesuburan ini dikarenakan adanya sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.